negerinya, membangun kota sucinya Yerusalem yang sudah hancur. Dan orang-orang Israel saat itu berpikir, jangan-jangan Koresi inilah yang dimaksudkan Yesaya. Koresi inilah Mesias. Tetapi mereka kemudian kecewa sebab setelah Koresi datanglah Alexander the Great, atau yang sering disebut Iskandar Agung. Alexander the Great membangun kerajaan Yunani yang kemudian mengembangkan kekuasaannya dan menduduki Palestina. Nah, saudara, pada saat itu muncul tokoh pemberontak Yahudi yang bernama Yudas Makabeus yang kemudian mengajak bangsa Yehuda untuk memberontak kepada Yunani, dan saat itu mereka menyangka Yudas Makabeus inilah Mesias. Tetapi sekali lagi mereka kecelip, sebab kemudian Yunani pun tersingkir dan digantikan oleh Romawi di bawah kekaisaran Pompei. Romawi menjajah, menduduki Palestina dan bertahan sampai 1000 tahun. Pada zaman Yesus, Israel, Palestina ada di bawah jajahan Romawi. Dan saudara sekalian, inilah yang sebenarnya terjadi penggenapan dari mimpi Raja Nebukadnezar itu. Daniel mengatakan, patung dari emas itulah tuanku Raja Babel. Dada yang dari perak itulah Persia. Setelah itu perut dari tembaga, lalu kaki paha dari besi Yunani, lalu betis ke bawah besi campur tanah liat, itulah Romawi. Kemudian datanglah batu yang tidak digerakkan oleh tangan manusia, menimpa kaki patung itu, dan seluruh patung itu hancur. Dan di bekas hancuran itu muncullah gunung yang besar. Itulah kerajaan Allah. Kerajaan demi kerajaan hancur, dan kerajaan Allah muncul kebenarannya di tengah kita. Nah, saudara, ketika di dalam perjanjian baru Yohanes Pembaptis tampil dengan suara yang bagaikan halilintar, mereka, orang-orang Yahudi itu segera bertanya, engkaukah Mesias? Yohanes dengan terus terang berkata, bukan, aku bukan Mesias. Aku hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Aku hanyalah pembuka jalan bagi Mesias yang sebenarnya. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus sebagai Mesias yang sejati. Aku membuka tali kasutnya pun tak layak. Nah, saudara, pada mulanya orang-orang Israel percaya perkataan Yohanes Pembaptis itu, bahwa Yesus itulah Mesias yang punya kuasa, dan itu terbukti Yesus bisa membuat mukjizat. Dan pada saat ketika Yesus memecah 5 roti dan 2 ikan, kita bisa membaca bahwa orang banyak itu segera mau mengangkat Yesus sebagai raja. Tetapi pada akhirnya mereka kecewa, perkataan Yesus kok keras. Kenapa Yesus tidak segera menghimpun kekuatan untuk melawan pemerintah penjajah Romawi? Dan apa yang diajarkan Yesus tidak masuk dalam pikiran mereka. Mengapa Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu? Loh, musuh kok harus dikasih? Wong penjajah. Bayarlah pajak kepada kaisar apa yang kaisar punya. Loh, kok bayar pajak? Nah, saudara, ini tidak
mereka bisa mengerti kenapa Mesias kok seperti ini. Nah, saudara-saudara, di dalam bacaan kita tadi Matius pasal 4 ayat 12 sampai 23, di situ permulaan Yesus tampil melayani pertama kali di Galilea. Dia memanggil murid-muridnya yang pertama, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka semua nelayan, dan di situ Yesus ingin mau menjadikan mereka sebagai penjala orang. Saudara, Yesus berkata dan mengajarkan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah seperti apa yang diajarkan Yesus, saudara? Ternyata kerajaan Allah yang dimaksudkan dan diajarkan Yesus sama sekali berbeda dengan yang diharapkan, dimengerti oleh orang Israel. Orang-orang Israel mengharapkan kerajaan Allah itu seperti kerajaan zaman Daud. Daud sebagai raja, kerajaannya dipimpin dengan penuh keadilan, ada kesuksesan. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa kerajaannya bukanlah batas-batas teritorial punya wilayah, tetapi kerajaannya ini adalah nilai-nilai ilahi, bukan institusi kekuasaan. Orang-orang Yahudi berharap Yesus bila datang sebagai Mesias mendirikan kerajaan itu dengan adil, makmur, berdasarkan hukum-hukum Allah. Kita bisa membandingkannya dengan negara agama. Tetapi ternyata Yesus mengajarkan bahwa kerajaannya itu adalah hadir dalam bentuk nilai-nilai keadilan, kebenaran, kasih, kesetiaan, kedamaian, berdasarkan visi melayani dan bukan dilayani. Orang-orang Yahudi barangkali akan suka menyanyikan, Allah kita akan menginjak-injak musuh kita. Ya, ada lagu seperti itu kan? Tetapi yang diajarkan Yesus adalah lagu, kasih pasti lemah lembut. Barangkali orang Israel itu mengatakan dan sambil menepuk dadanya berkata, aku anak raja, engkau anak raja. Tapi yang diajarkan Yesus adalah melayani, mengasihi, lebih sungguh. Nah, saudara, Pilatus pernah bertanya kepada Yesus, engkaukah raja? Yesus menjawabnya bagaimana? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jikalau kerajaanku dari dunia ini, pastilah hamba-hambaku tidak akan membiarkan aku ditangkap. Pastilah hamba-hambaku akan melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapankah kerajaan Allah itu datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Orang tidak dapat mengatakan ia di sini atau ia di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, saudara-saudara, kerajaan Allah itu ada di antara kita. Bagaimana caranya, saudara? Kita bisa melihatnya, kita bisa menghadirkan kerajaan Allah itu. Apakah kita perlu mendirikan partai Kristen? Kita perlu memilih partai yang mengusung kekristenan? Atau kita perlu mendirikan banyak yayasan Kristen? Sekolah Kristen, ya pasti bagus, baiknya. Dan bila perlu negara Kristen. Inilah yang sebenarnya diinginkan oleh orang-orang Yahudi itu dengan hadirnya Yesus. Saudara, tapi Yesus mengajarkan bahwa